Kalau kita ngomongin hukum, di setiap negara itu pasti ada satu hukum tertinggi yang jadi pegangan buat semua aturan lainnya. Tapi, khusus di Indonesia, jawabannya tuh ternyata nggak sesederhana itu. Ada sebuah filosofi yang posisinya, wah, bahkan bisa dibilang melampaui dokumen hukum paling sakral sekalipun. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Apa sih hukum tertinggi di negara kita masing-masing? Kemungkinan besar, jawaban yang kepikiran pertama kali adalah satu dokumen tertulis yang jelas, ya kan? Kayak konstitusi gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia, ceritanya jadi sedikit beda, bahkan unik. Kita punya konstitusi yang secara resmi ada di puncak. Tapi di sisi lain ada juga sebuah filosofi bangsa yang perannya itu jauh lebih mendasar. Inilah inti dari teka-teki yang bakal kita kupas tuntas. Oke, biar jelas, kita bakal coba jawab beberapa pertanyaan penting. Gimana sih gagasan ini bisa lahir? Terus, posisinya di dalam hukum tuh di mana? Gimana juga dia berubah seiring waktu? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini bagi jalan unik yang dipilih oleh Indonesia? Oke, yuk kita mulai dari akarnya dulu, biar kita paham apa sih sebetulnya tujuan awal di balik lahirnya Pancasila. Jadi gini, bayangin ya, beberapa bulan sebelum kita merdeka, para pendiri bangsa kita ngumpul di sidang BPUPKI. Suasananya tegang, mereka berdebat keras tentang apa yang bakal jadi fondasi negara baru ini. Nah, di tengah perdebatan panas itulah Soekarno naik ke podium. Yang ditawarin Soekarno itu bukan sekedar undang-undang loh, beliau menawarkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah filosofische Grundslag. Bisa dibilang, ini adalah jiwa, sebuah falsafah hidup yang akan menopang seluruh bangunan negara. Jadi ini bukan hukum, tapi alasan filosofis kenapa negara ini harus berdiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Gimana gagasan filosofis ini justru menciptakan sebuah paradoks hukum yang super menarik. Kalau kita lihat aturan mainnya secara resmi, ya jelas banget. Ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Di puncaknya ada Undang-Undang Dasar 1945. Semua peraturan di bawahnya nggak boleh ada yang bertentangan sama UUD 45. Kelihatannya simpel dan terstruktur kan? Nah, ini kan jadi aneh ya. Kalau UUD 1945 itu nomor 1, ada di puncak piramida, terus Pancasila ada di mana? Kenapa namanya bahkan nggak disebut sama sekali dalam hierarki hukum resmi ini? Tenang, jawabannya ada. Dan ini benar-benar keren. Solusinya itu terletak pada sebuah konsep dari teori hukum yang seolah-olah emang diciptain khusus buat ngejelasin peran unik Pancasila. Konsep ini namanya Staatsfundamental Norm. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak fondasi sebuah rumah. Kita emang nggak bisa lihat fondasinya setiap hari, tapi justru fondasi itulah yang bikin seluruh rumah bisa berdiri kokoh. Nah, Pancasila itu Staatsfundamental Norm. Dia adalah norma dasar sebelum ada hukum, yang jadi alasan kenapa konstitusi itu sendiri bisa sah dan berlaku. Dan ini ditegasin lagi sama pakar hukum kita Ibu Maria Farida Indrati Suprapto. Kutipan ini jelas banget. Dengan menempatkan Pancasila sebagai Staatsfundamental Norm, artinya kita menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila itu bukan bagian dari tatanan hukum, tapi dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi, misterinya terpecahkan. Pancasila itu nggak ada di dalam piramida hukum, karena dia adalah fondasi tempat seluruh piramida itu dibangun. UUD 1945 memang hukum tertinggi yang tertulis, tapi dia mendapatkan kekuatan dan keabsahannya dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Eits, tapi jangan kira ceritanya selesai di situ. Status super tinggi ini ternyata nggak statis loh. Justru dia terus-menerus diuji dan ditafsirkan ulang sepanjang sejarah Indonesia yang ya kita tahu sendiri, penuh gejolak. Peran Pancasila itu naik turun. Di zaman Soekarno, dia jadi simbol pemersatu yang hebat. Tapi kemudian dicoba digabungin sama ideologi lain. Terus masuk ke Orde Baru, Pancasila jadi doktrin negara yang super kuat lewat program P4. Tapi di sisi lain juga jadi alat buat mempertahankan kekuasaan. Nah, pas reformasi sempat ada semacam penolakan sebelum akhirnya kita sadar lagi betapa pentingnya Pancasila sebagai jangkar bangsa. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan. Terus apa sih pentingnya semua ini buat kita sekarang? Dan gimana Pancasila itu mendefinisikan cara Indonesia yang unik dalam membangun bangsanya? Nah, inilah kekuatan utama Pancasila. Dia itu ideologi terbuka. Maksudnya apa? Artinya, nilai-nilainya tuh nggak diimpor dari luar. Nilai-nilai itu digali langsung dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dia tumbuh secara organik dari dalam.
Coba deh kita bandingin, biar kebayang bedanya di mana. Kalau soal politik, liberalisme itu mentingin individu banget. Komunisme sebaliknya, partai yang berkuasa mutlak. Pancasila, dia cari jalan tengah, di mana hukum itu melindungi individu sekaligus masyarakat. Soal agama juga gitu. Pancasila menolak negara yang sekuler banget atau yang ateis, tapi justru bilang kalau keimanan itu penting dan jadi jiwa bangsa. Sama juga di bidang ekonomi. Lagi-lagi Pancasila ambil jalan tengah. Bukan pasar bebas yang sebebas-bebasnya, bukan juga semua dikontrol negara. Tapi ekonomi campuran di mana negara ikut campur buat mastiin nggak ada yang dirugikan. Dan yang paling inti hubungan individu dan masyarakat. Pancasila nggak milih salah satu, tapi mencari harmoni, keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, Pancasila itu bukan sesuatu yang kaku, yang udah final. Dia adalah sebuah gagasan yang hidup, yang terus bergerak dan berkembang. Dia lahir dari dialog dan perdebatan, dan akan terus diuji oleh tantangan zaman. Pertanyaan besarnya sekarang untuk kita semua adalah, di tengah dunia yang terus berubah ini, gimana kita akan menulis babak selanjutnya dari cerita Pancasila?